كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin dimulakan, kita datang ke dunia ini bukanlah atas mau kita. Manusia datang ke dunia ini bukan atas maunya manusia. Manusia datang ke dunia ini bukan maunya raja-raja, bukan maunya cendekiawan-cendekiawan, bukan maunya filosof-filosof, bukan maunya pemerintahan-pemerintahan, bukan maunya departemen-departemen, bukan maunya DPR, MPR. Manusia datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia datang ke dunia ini adalah programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terjadi bukan atas maunya manusia. Matahari beredar, bulan-bulan berjalan, angin berembus, adanya lautan, adanya daratan, bukan atas kemauan manusia, tapi atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segalanya, pencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Kita ini miliknya Allah, kita ini ciptaan Allah, kita ini di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, menghirup udara milik Allah. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Cuman kita ini merasa punya ini, punya itu, merasa punya anak, merasa punya istri, merasa punya sawah, merasa punya ladang, merasa punya negara, merasa punya ini, merasa punya itu. Merasa tok sebetulnya. Sebetulnya tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya modal apa-apa di dunia ini. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini tidak mau itu dilepas itu. Pokoknya ini milik saya. Ini sudah ada sertifikatnya ini. Sudah ada petoknya. Pak Rewangi mati, iki panjen enggak aku. Petoke wis eneng, iya. Kowe ngene ndasmu wis dipatoki akeh krasa. Manusia baru tersentak, manusia baru tersadar bahwa dia tidak punya apa-apa ketika kematian telah datang. Ternyata saya tidak punya apa-apa. Tapi sekarang ini milik saya. Maka ada dua orang bertengkar di sawah. Ini milik saya, ini milik saya. Nggak ada yang mau disadarkan.
Pas Nabiullah Isa alaihissalam lewat di tempat itu, ada apa kok bertengkar? Ini sawah milik saya ya Nabi Allah. Oh tidak, ini milik saya. Akhirnya Nabi Musa, sudah begini saja, saya tak berdoa kepada Allah agar semua orang yang merasa memiliki sawah ini didatangkan oleh Allah ke sini. Maka beliau berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, datangkan semua orang yang merasa memiliki sawah ini. Di dekat situ itu ada kuburan. Ternyata orang-orang di kuburan itu bangun, datang ke tempat itu. Nabi Isa tanya, ini sawah siapa? Semua ada kira-kira 1000 orang. Ini sawah saya. Nah, semua, ini sawah saya. Oh, semua ngaku sawah saya. Akhirnya orang yang dua tadi yang bertengkar lari. Semua kok ngaku semua. Kapok saya, kapok. Di semuanya itu cuma ngaku saja. Begitu dimasukkan di kuburan baru dia tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Maka saya mulaikan Allah Ta'ala, manusia ini tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Manusia datang ke dunia atas kehendak Allah. Dulu kita tidak ada di dunia ini, kemudian Allah telah datangkan kita di dunia ini. Ada yang didatangkan di Temboro, ada yang di Kalimantan, ada yang di Cina, ada yang di Belanda, menurut kehendak Allah SWT. Kemudian kita di dunia ini tidak lama, beberapa hari, beberapa tahun di dunia ini, kemudian kita harus meninggalkan dunia ini. Siapa saja, orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang sehat, pejabat maupun rakyat, tidak peduli siapa saja, tidak boleh berlama-lama di dunia ini. Orang-orang jahat juga tidak boleh berlama-lama di dunia ini. Orang-orang suci pun juga tidak boleh berlama-lama di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini bukanlah untuk dunia ini, tetapi Allah menciptakan manusia ini untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kata siapa itu? Kata Allah. Pokoknya mati ya sudah, selesai. Itu kan kata kamu. Kamu itu ikut apa? Kamu itu loh di dunia itu ikut apa? Kok ikut ngomong itu loh. Apa dunia ini program kamu? Ini program Allah. Katanya yang punya program setelah mati itu di akhirat selama-lamanya. Ini kata Allah yang dibawa oleh utusannya, para nabi, para rasul, yang terakhir baginda Muhammad SAW. Maka mati itu bukanlah mati. Mati itu permulaan hidup yang selama-lamanya. Mati itu bukanlah mati. Mati itu perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Dari kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Jutaan tahun, miliar tahun, triliun tahun, tidak ada habisnya. Kayak apa akhirat itu? Kehidupan gak ada habisnya.
kehidupan yang lama betul, tidak ada habisnya. Kalau di dunia ini cuma sebentar saja. Malam Jumat seperti ini, malaikat, malam Jumat seperti ini, satu saat kita sudah di akhirat. Ini malam Jumat ini masih di Temboro, malam Jumat lagi di Temboro lagi, malam Jumat lagi di Ngawi, malam Jumat lagi di Kalimantan, malam Jumat lagi di Jakarta. Akan datang malam Jumat kita sudah di akhirat. Apa yang kita buat waktu itu kira-kira? Siapa yang waktu itu akan membanggakan dunianya? Siapakah waktu itu yang akan membanggakan jabatannya? Dunia sudah tidak ditinggalkan, sudah habis. Maka waktu itulah manusia akan menyesal. Alah, ternyata dunia yang saya pikirkan siang dan malam, kerikil satu aja tidak ada yang saya bawa. Manusia akan menyesal, ternyata dunia tidak ada harganya sama sekali. Satu hari yang mulia baginda Muhammad SAW berjalan, maka melihat ada kuburan baru. Maka Nabi bertanya, ini kuburan siapa? Oh, ini kuburannya fulan. Sekarang ini kamu tahu, sekarang ini dia lebih suka sholat 2 rakaat daripada dikasih dunia dengan segala isinya. Setelah dikubur itulah manusia sadar, sholat 2 rakaat itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Kalau kita sekarang ini duduk dikasih uang 1 miliar, mungkin kita akan gembira, sangat gembira. Kalau 1000 miliar lebih gembira lagi, mungkin bisa mati saking gembiranya. Mungkin kita tidak akan tidur, tidak akan bisa makan saking gembiranya. 2 rakaat, nanti sebentar lagi kita akan paham nih. Kalau sekarang tidak paham, sebentar lagi akan paham. Ketika kita dikubur kita, 2 rakaat lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Dua rakaat ini lebih mahal daripada kerajaan Amerika, daripada Indonesia Raya, daripada negara jiran Malaysia. 2 rakaat itu lebih mahal dari negara Jepang, negara Cina, Belanda, dengan segala teknologinya, kemewahannya, tetek bengeknya. 2 rakaat lebih mahal dari semua teknologi yang dikumpulkan oleh manusia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini agama lebih mahal daripada yang dikumpulkan orang-orang kafir, orang-orang ahli dunia. Mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan emas, mengumpulkan teknologi, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, semua akhirnya habis, nul pudul, tidak ada harganya apa-apa. Tapi sholat 2 rakaat akan kekal selama-lamanya. 2 rakaat akan kekal selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, seumpama kita sekarang duduk di akhirat melihat orang-orang dunia ini, maka kita ini akan merasa heran betul.
Para malaikat merasa heran dengan manusia ini. Alangkah anehnya manusia ini, yang akan ke neraka pada gelak tertawa, jingkrak-jingkrak. Yang akan ke surga malah nangis siang dan malam karena takut. Yang akan masuk surga malah takut, nangis siang dan malam. Yang akan ke neraka malah gelak ketawa, guyonan siang dan malam. Ada lagi orang yang ketiga, orang yang dablek, yaitu orang yang duduk bersama temannya tapi tidak berbicara mengenai surga, tidak pula berbicara mengenai neraka. Maka malaikat lebih heran lagi, ini orang lebih aneh nih. Allah menciptakan surga yang begitu indah, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Allah menciptakan neraka yang begitu mengerikan, sampai malaikat yang tidak mungkin masuk neraka pun ketakutan. Ketika Nabi Mi'raj bertemu dengan malaikat Mikail, tampak murung wajahnya. Maka beliau bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa itu Mikail nggak ada senyumnya sama sekali? Ya Rasulullah, setelah dia melihat neraka, sampai sekarang dia tidak bisa senyum lagi. Padahal Mikail tidak akan dimasukkan ke neraka. Tapi manusia tidak pernah berpikir mengenai itu. Yang dipikirkan sekarang rumahnya bocor, bagaimana ditambal, mobilnya mau ditukarkannya lebih bagus. Yang dipikirkan mau nyunat nih, mau mantu. Yang dipikirkan mau beli sawah lagi. Yang dibelikan kapan panennya. Padahal ini akhirat sedang dibangun besar-besaran. Dibangun istana-istana dari emas, dari intan, untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Disiapkan siksa yang dahsyat untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka manusia ini sebetulnya Masya Allah, kalau berpikir mengenai apa yang akan terjadi itu, nggak bisa makan enak semuanya kan, nggak bisa tidur nyenyak, nggak akan bisa duduk tenang. Mereka akan lari ke hutan-hutan, lari ke tanah-tanah lapang, berteriak-teriak saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ini sadar. Zaman dulu itu semuanya, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh itu orang umurnya panjang-panjang, ribuan tahun umurnya itu. Setelah beberapa generasi, entah Nabi siapa begitu, dikasih wahyu oleh Allah. Sekarang manusia umurnya akan saya pendekkan, kata Allah, rata-rata 400 tahun. Maka Nabi tadi memberitahu kepada kaumnya, hei kaumku, saya menerima wahyu, manusia sekarang umurnya mau dipendekkan oleh Allah, rata-rata 400 tahun. Maka kaumnya itu ada berteriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cuma dikasih kesempatan 400 tahun saja untuk amal. Kalau begitu, mulai hari ini kita tidak perlu bikin rumah, tidak perlu garap sawah, sudah makan seadanya saja. Cuma 400 tahun. Kita di akhirat selama-lamanya kesempatan cari bekal cuma 400 tahun. Sudah nggak usah mikir apa-apa lagi. Maka mereka itu bikin rumah dari kemah-kemah, tidur di kemah. Sudah nggak mau ngurus dunia lagi. Tapi generasi ganti generasi, Allah kurangi terus.
Dari 300 tahun dari 400 jadi 300, dari 300 jadi 200, 200 jadi 100, sehingga akhirnya sekarang ini rata-rata 60-70 tahun saja. Tapi anehnya manusia sudah terlanjur betah di dunia ini. Umurnya cuma 60 tahun, tetapi dia ini pikirannya itu kayak umurnya itu beribu-ribu tahun, bukan 1000 tahun. Sudah siang malam, sudah mau mati, jenggotnya sudah putih, badannya sudah sakit semua, masih bangun rumah, masih mau beli sawah lagi. Hei, kamu ini sudah tua, bukan waktunya ini bangun rumah. Anak-anak saya masih kecil, Pak. Kalau anakmu kecil, kamu nggak mati. Ya, anak saya masih kecil, Pak. Ya wes, rasakno itu. Manusia itu Masya Allah, heran betul. Tambah hari tambah dekat waktunya meninggalkan dunia ini, tapi tambah hari tambah seneng aja dengan dunia itu. Dia sudah yakin betul kalau tidak akan lama di dunia ini. Tapi juga dia itu mantep harus cari dunia siang dan malam. Ini kalau tidak dikeluarkan 4 bulan apa bisa sembuh orang begini ini. Maka kita ini dalam satu musibah besar. Musibahnya bukan sakit, bukan itu. Musibahnya itu sudah sakit tapi nggak mau juga mikir akhirat. Itu musibahnya itu. Tambah hari tambah dekat ke akhirat, tambah hari tambah lupa pada akhirat. Hari berlalu, bulan berlalu tanpa ada tambahan bekal ke akhirat. Ini jadinya bagaimana ini nanti semuanya? Kalau bicara akhirat itu macam main-main. Tapi kalau sudah bicara dunia, serius, sungguh-sungguh. Kamu lihat orang di kantor-kantor, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Lihat pegawai-pegawai pajak yang di kampung-kampung narik pajak itu, tidak pernah absen. Tapi kalau jauh lah, ya kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Tapi kalau malam istima, ya kadang-kadang datang, ya kadang-kadang tidak. Jadi kalau tahajud, ya kadang-kadang tahajud, ya kadang-kadang tidak. Jadi kalau dunia itu kok bisa istiqomah gitu. Padahal semua sudah tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau ada urusan akhirat datang, maka kita akan mengatakan nanti kalau urusan dunia sudah selesai, baru kita akan mikirkan akhirat kita. Tapi lagi kita sibuk dalam urusan akhirat, kok datang urusan dunia. Izin dulu Mer, ini ada urusan penting. Apa kuburan itu tidak penting? Apakah akhirat itu tidak penting? Ini masih ada kesibukan sehingga saya tidak bisa memikirkan akhirat lagi. Kalau kamu sibuk, apakah kamu tidak akan ke akhirat? Coba kita renungi semalakan perkara ini. Karena kita ini, ya kita inilah yang akan ke akhirat. Kita inilah yang akan masuk ke kubur. Kita ini pula yang akan kepada mahsyar. Kita ini pula yang akan ke neraka maupun ke surga. Kita ini juga yang akan menghadap kepada Allah. Maka kita kuatkan dalam hati kita
kita kencengi hati kita ini, bahwa mulai malam ini, hari ini, detik ini juga kita akan sungguh-sungguh urusan akhirat kita. Insyaallah.